pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada video pembelajaran kali ini. Saya Syafiqah Madiani, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Kusuma Negara. Setiap individu pasti menginginkan dirinya dapat diterima dengan baik, ya kan? Tapi terkadang apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Seringkali individu mengalami kendala dalam melakukan penyesuaian diri. Nah, agar dapat diterima olehnya, maka harus mampu mengadakan penyesuaian diri. Menurut Sneijder dalam Kustiati dan kawan-kawan 2019, penyesuaian diri adjustment adalah suatu proses di mana individu berusaha keras untuk mengatasi atau menguasai kebutuhan dalam diri, ketegangan, frustasi, konflik. Tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara tuntutan lingkungan, di mana dia tinggal dengan tuntunan di dalam dirinya. Keharmonisan tersebut dicapai dengan cara individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Disebabkan oleh masalah-masalah tertentu dalam perkembangannya, individu dapat dalam perkembangannya memiliki masalah-masalah dalam penyesuaian diri di sekolah, yaitu menyesuaikan dengan peraturan dengan kondisi lingkungan atau kondisi psikologisnya. Menurut Corey 2010 pada artikelnya halaman 118. Nah, setelah kita mendengar penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, mari kita dengar apa sih penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan interaksi yang terjadi secara terus-menerus terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan seseorang tersebut mampu untuk menyeimbangkan tuntunan dalam dirinya dan tempat seseorang tersebut berinteraksi, sehingga terjadi kesesuaian antara dirinya dan sekitarnya. Setelah kita mengetahui apa itu penyesuaian diri, yuk kita ketahui faktor-faktor penghambat penyesuaian diri. Yang pertama, keadaan fisik. Kondisi fisik individu merupakan faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Sebab keadaan sistem-sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi terciptanya penyesuaian diri yang baik. Kedua, perkembangan dan kematangan. Bentuk-bentuk penyesuaian diri individu berbeda pada setiap tahap perkembangan. Sejalan dengan perkembangan, individu meninggalkan tingkah laku infantil dalam respon. Yang ketiga, keadaan psikologis. Keadaan mental yang sehat merupakan syarat bagi tercapainya penyesuaian diri yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya frustasi, kecemasan, dan cacat mental akan dapat melatar belakangi adanya hambatan dalam penyesuaian diri. Nah, yang keempat adalah keadaan. Keadaan keluarga memegang peranan penting dalam individu dalam melakukan penyesuaian diri. Susunan individu dalam keluarga, banyak anggota keluarga, peran sosial individu, secara pola hubungan orang tua dan anak dapat mempengaruhi individu dalam melakukan penyesuaian diri. Nah, yang kelima, ada tingkat religius dan kebudayaan. Religiusitas merupakan faktor yang memberikan suasana psikologis yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan dapat digunakan untuk ketegangan psikis lainnya. Kebudayaan pada suatu masyarakat merupakan suatu faktor yang membentuk watak dan tingkah laku individu untuk menyesuaikan diri dengan baik atau justru membentuk individu yang sulit menyesuaikan diri. Nah, setelah kita ketahui apa itu penyesuaian diri, faktor-faktor penghambat penyesuaian diri, sekarang kita ketahui apa itu konseling gestalt. Konseling gestalt salah satu penanganan konselor terhadap masalah penyesuaian diri siswa, yaitu dengan menggunakan konseling gestalt. Menurut artikel yang saya baca, itu dia menangani masalah penyesuaian diri dengan cara konseling gestalt. Dalam pandangan Gestalt tentang hakikat manusia, bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk memikul tanggung jawab yang hidup sebagai pribadi yang terpadu, selaras, dan tidak terpecah belah secara keseluruhan. Menurut Seligman dalam Darminto 2007 adalah sebagai berikut tujuan konseling Gestalt ya.
Yang pertama, mencapai kesadaran diri. Kedua, menghayati hidup pada tatanan di sini dan nanti. Mencapai dan memanfaatkan sumber-sumber potensi pribadinya, mengungkapkan masalah-masalah pribadi yang terselesaikan, dan meningkatkan sense of lawlessness, integrasi dan keseimbangan. Penanganan konselor terhadap penyesuaian diri menurut Corey 2010-121 dalam terapi Gestalt konflik tentang urusan-urusan yang tidak terselesaikan, mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan, rasa berdosa, rasa diabaikan, dan sebagainya, termasuk masalah efektif. Nah, teman-teman, di sini kita harus tahu nih solusi penyesuaian diri itu yang pertama ada ramah dan murah senyum. Jadi itu kita ke orang lain harus ramah dan murah senyum, walaupun ya, ini dimanapun tempat kita harus bisa menyesuaikan diri, karena kan kita dikenalnya tuh warga ramah di Indonesia kan. Yang kedua, jangan malu bertanya atau meminta bantuan jika diperlukan. Nah, kalau di kelas itu kayak jangan malu bertanya ya. Yang bertanya itu belum tentu dia nggak bisa, karena yang sering bertanya itulah dia yang digunakan otaknya untuk mikir. Jadi bukan orang bertanya selalu yang dia bodoh, tidak. Yang ketiga, menyesuaikan diri dan menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan baru. Yang keempat, tetap apa adanya dan jadi diri sendiri. Jadi kita hidup tidak memaksakan ya teman-teman. Nah, di sini ada kesimpulannya nih, penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat keselarasan. Sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, biasanya tuh faktor terbesar adalah karena memang dorongan alamiah dalam diri kita ya, yang diturunkan secara genetik dari orang tua kita. Itu kita kan kombinasi genetik dari bapak ibu kita, bisa jadi salah satu dari bapak ibu kita itu keduanya yang memang mereka tipenya juga kayak tipenya pendiam, jadi kita kebawa pendiam gitu.